Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. oke, halo sahabat bangsa, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Perkenalkan, aku Muhammad Arif Sumantri dari Direktorat Meteorologi Publik selaku host pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tiga narasumber yang luar biasa banget nih. Ada nyapa dulu dong, halo gitu teman-teman, ayo Halo semua, sapa-sapa halo. sapa. Halo Halo, halo, semuanya. halo. Nah, di sini ada tiga orang nih, ada Mas Dodi. Mas Dodi boleh kenalan? Halo, rekan-rekan, perkenalkan saya Dodi Martin dari Direktorat Seismologi Teknik. Nah, terus ada Mbak Rani, Halo juga boleh semuanya. kenalan Mbak. Ya, halo Mas Arif dan teman-teman semuanya. Saya Radika Dwi Asti dari Direktorat Layanan Iklim Terapan. Nah, terakhir ada nih Mbak Rasti, boleh kenalan Mbak Rasti. Ya, halo semuanya. Saya Rasti dari Direktorat Meteorologi Penerbangan. Halo Mbak Rasti. Nah, pernah nggak sih teman-teman bertanya apa sih arti cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu tuh biasanya pertanyaannya kayak apakah harus di medan perang atau sebenarnya cukup dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng tentang bentuk cinta tanah air yang dekat banget dengan kehidupan kita. Mulai dari hal kecil kayak produk mendukung produk lokal atau menjaga lingkungan atau mungkin ikut kegiatan sosial. So, mungkin kita kasih ke pertanyaannya ke teman-teman ini dulu ya. Mungkin pertanyaan pertama nih, menurut kalian apa sih arti cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin Mbak Rani dulu boleh jawab. Oke Mas, menurutku sih cinta tanah air itu bukan cuma soal upacara bendera atau menyanyikan lagu nasional, melainkan sikap dan perilaku yang kita tunjukkan setiap hari itu merupakan bentuk cinta tanah air dan ini merupakan rasa bangga, peduli, dan keinginan untuk berkontribusi demi kebaikan bangsa seperti menggunakan produk-produk dalam negeri, tidak membuang sampah sembarangan dan membayar pajak tepat waktu. Itu merupakan arti dari cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari menurutku sih. Oh, nah, kalau dari Mas Mas Dodi nih apa? Thank you Mas buat pertanyaannya. Kalau menurutku sih cinta tanah air itu berarti kesadaran kolektif untuk bersatu, membela, dan membangun bangsa dengan penuh pengabdian. Itu Mas. Anjay, yang sekarang kita lagi mengabdi ya. Nah, ngomongin pengabdian menurut Malani cinta tanah air apa? Balasti, Mbak maaf. Rasti ya. Iya, Iya, lanjut aja Mbak. Menurut Mbak apa nih Mbak? iya, Maafin. oke. Iya. Kalau dikaitin sama ini ya, profesi kita sebagai ASN gitu, ASN BMKG gitu kan. Cinta tanah air itu bukan cuma soal formalitas, tapi lebih ke tanggung jawab kita sehari-hari gitu, tanggung jawab di pekerjaan karena kita ini garda terdepan gitu dalam memberikan informasi cuaca, informasi iklim, kualitas udara sampai peringatan dini gitu. Dan itu semua bagian dari wujud nyata cinta pada tanah air karena setiap data yang kita hasilkan itu bisa menyelamatkan banyak jiwa loh. Dan ini juga bagian dari mendukung pembangunan bangsa Nah, ngomongin gitu. soal wujud nyata nih Mbak. Apa sih wujud nyata yang sering kalian atau sering teman-teman lakukan yang menurut teman-teman bentuk cinta tanah air tuh? Kalau dari Mbak Lasti gimana? Nah, kalau yang masih berkaitan dengan profesi kita tadi ya, contoh kecilnya itu Ya. misal disiplin hadir tepat waktu, terus kerja sesuai SOP gitu sampai sekedar kita menjaga integritas kita nih dalam bikin laporan data gitu. Dan itu menurutku bentuk cinta tanah air yang nyata gitu karena keakuratan data dan pelayanan publik yang kita kasih itu sangat berpengaruh pada keselamatan masyarakat termasuk
di ya di berbagai sektor gitu kan, ada sektor penerbangan, ada sektor pertanian, sektor kebencanaan dan lain-lain. Oh gitu. Kalau Mas Dodi, apa tuh wujud cinta tanah airnya? Wujud nyatanya. Hmm, oke, aku sih setuju sama apa yang Mbak Rasti tadi bilang ya, Mas. Cuma aku mau nambahin beberapa poin aja sedikit. Kalau dari aku sih, itu kebetulan kan aku anaknya sosial media banget nih, Mas. Gen Z yang aktif banget di sosmed Waduh, gitu. Jadi salah Waduh. satu bentuk wadaw. cinta tanah airnya itu bisa dengan bijak dalam bersosial media, tidak menyebarkan hoax atau menyebarkan ujaran kebencian, Mas, yang nantinya tuh bisa ikut memecah belah bangsa, serta mendukung produk lokal sekaligus mendorong perkembangan UMKM. Oh, karena sekarang banyak produk lokal yang dijual-jual di sosial media ya Mas ya. Enggak. Betul Nah, banget, kalau Mas. kalau Mbak Rani sendiri gimana? Nah, kalau Mbak Rasti sama Mas Dodi tadi kan udah dari sektor ekonomi juga ada, terus ada kedisiplinan. Nah, aku mau memberikan contoh dari sisi lingkungan nih, Mas. Seperti yang sudah aku Oh, sebutkan sebelumnya di awal tadi, salah satunya itu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini mungkin terdengar sepele kan bagi kita, tapi dengan menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada, entah di jalan, di taman, atau di tempat-tempat wisata, itu artinya itu kita menghargai dan merawat tanah air kita. Sehingga itu bentuk cinta tanah air yang dapat saya berikan untuk Indonesia ini. Mhm. waduh. Terus gimana sih Mbak cara anak muda bisa kontribusi menjaga lingkungan sebagai bentuk cinta tanah air? Nah, Mbak, saya mau nih Mas berpendapat. Pertanyaan dari terus? Mas Arief ini sangat-sangat memacu jiwa-jiwa anak muda untuk memberikan Si paling kontribusi. muda. Ya, Hmm. untuk memberikan kontribusi untuk menjaga lingkungan. Nah, menurut saya itu menjaga lingkungan itu adalah salah satu bentuk cinta tanah air yang paling nyata. Karena kita merawat rumah yang kita namakan rumah itu adalah negara kita tercinta ini. Tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Sebagai anak muda, ada banyak cara praktis dan keren untuk berkontribusi. Tidak perlu menunggu jadi aktivis besar. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi tentang isu-isu lingkungan, dan juga menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Itu sih, Mas. Nah, reduce, reuse, dan recycle. Mas Dodi nih yang diam-diam udah reduce, reuse, dan recycle belum? Tentu dong, masa ya enggak gitu. Aku tuh sudah menerapkan 3R dalam kehidupanku sehari-hari. Aku izin nambahin ya, Mas. Kalau dari Ya. saya tuh ada, kita bisa menggunakan transportasi umum, Mas. Itu kan bisa mengurangi polusi, hemat energi, serta mendukung program pemerintah dalam transportasi berkelanjutan. Terus kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Itu simpel banget sih, Mas. Kayak membuang sampah pada tempatnya. Gitu, Mas, kalau dari aku. Sederhana ya Mas ya, tapi penting kalau semua orang disiplin, lingkungan bersih, sehat, indah, terus kayak ini wujud nyata kepedulian pada bumi Indonesia. Nah, Benar kalau banget, Marasi sendiri, Mas. kalau Marasi sendiri gimana? Kalau dipikir-pikir gitu ya, anak muda tuh punya energi besar gitu dan kreativitas tanpa batas gitu. Jadi kontribusi kita menjaga lingkungan itu sebenarnya nggak harus selalu lewat aksi yang megah atau proyek besar gitu. Kayak hal-hal sederhana aja udah bisa jadi langkah nyata. Misalnya bawa ini nih, bawa tumbler sendiri gitu, atau tuh pakai tas belanja kain, atau pilih jalan kaki, eh, atau naik transportasi umum gitu. Kedengarannya sih kecil, tapi kalau semua orang muda konsisten, dampaknya pasti bakalan luar biasa besar. Nah, kalau kayak pakai tumbler, terus pakai tas belanja, kan itu sebaik-baiknya kita makainya produknya lokal juga ya Mbak ya, Mbak Resti ya. Oh iya, iya banget. Nah,
menurut Mbak Lasti nih, penting nggak sih kita pakai produk lokal Indonesia? Penting, penting banget gitu. Kenapa kita harus dukung produk lokal? Karena dengan belanja produk dalam negeri, kita tuh udah bantu ekonomi masyarakat gitu, mulai dari petani, UMKM, pengrajin, semuanya bisa berkembang. Jadi setiap kali kita beli produk lokal itu kayak sama aja kita ikut bikin Indonesia jadi lebih mandiri. Oh, jadinya duit ekonomi kita berputar di sini. Nah, Tuh. eh, Mbak Rani, kalau Mbak Rani pakai produk lokal nggak? Atau jangan Mbak Raninya pakai Gucci semua, LV Aduh, semua? enggak dong, Mas. Pasti dong kita pakai produk lokal. Banyak produk lokal nih yang banyak saya gunakan. Contohnya itu, saya ini pakai kerajinan tangan, yaitu batik. Kan juga merupakan produk lokal ya. Itu kan cara Bener. kita untuk ikut melestarikan seni, tradisi, dan kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun. Ketika produk budaya kita ini dihargai oleh bangsa sendiri, produk-produk tersebut jadi lebih mudah dikenal dan dihargai oleh pasar internasional, sehingga ikut mengharumkan nama Indonesia, gitu, Mas. Oh, atau nih Mas Dodi nih yang paling skena di sini nih, pakai produk luar semua ya, kayak pakai produk-produk Hmm. mahal nih, apa pakai produk lokal? Enggak dong, tentunya aku pakai produk lokal ya Mas. Terus Hmm. alasannya kenapa ngedukung itu tuh menurutku bisa mengurangi ketergantungan kepada barang-barang impor gitu Mas. Terus dapat memajukan kesejahteraan rakyat juga. Gitu yang tadinya UMKM -nya skalanya lokal jadi skala nasional atau bahkan mungkin skala global ya Mas gitu. Oh. Terus kalau kan kita udah pakai produk lokal nih, terus banyak hal-hal yang mungkin udah kita usahakan. Nah, bagi teman-teman nih, apa sih pesan kalian untuk generasi muda agar tidak lupa mencintai tanah air lewat hal sederhana? Tuh. Boleh siapa aja boleh jawab duluan, boleh Mbak Lasti atau Rani mau jawab duluan. Oke, mungkin saya dulu ya Mas ya. Eh, Ya, Mungkin pesan saya buat ini kali ya, teman-teman ASN, ASN muda di BMKG gitu. Jangan jangan pernah remehkan aksi kecil gitu, mulai dari integritas dalam kerjaan, pelayanan publik yang tulus, sampai sikap peduli lingkungan kerja gitu. Karena semua itu adalah wujud cinta tanah air. Karena bangsa ini cuma pintar, tapi juga punya hati untuk negeri gitu. waduh, keren banget Mbak. Nah, mungkin yang lain ada, Mbak Rani mungkin ada, atau Mas Dodi? Ya, saya mau nih, Mas. Saya kan juga generasi muda yang Gen Z abis ya. Iya. Sebagai generasi muda juga nih, eh, saya ingin memberikan sebuah, bukan nasihat, sebuah masukan gitu. Jangan pernah berpikir bahwa cinta tanah air itu harus diwujudkan dengan hal-hal besar, megah, atau yang hanya bisa dilakukan dengan segelintir orang. Justru, malah cinta tanah air itu yang paling tulus adalah lahir dari tindakan sederhana kita sehari-hari. Tidak perlu menunggu momen istimewa, kita bisa memulainya sekarang dari hal-hal yang paling dekat dengan diri kita. Itu, Mas. Oh, keren Mbak Rani. Kalau Mas Dodi ada nggak? Dari aku sedikit aja sih Mas, karena kan tadi udah disampaikan juga sama Mbak Rasti dan Mbak Rani ya, bahwa nggak harus melakukan hal-hal yang besar gitu. eh Ya kita harus ngelakuin dari hal-hal yang kecil aja dulu sih Mas, dan tentunya itu kita mulai dari diri sendiri ya, gitu teman-teman, dan Oke, tetap harus konsisten. semangat buat teman-teman. Nah, mungkin ini udah di akhir obrolan kita ya, yang seru banget ini. Ternyata ngomongin cinta tanah air itu juga nggak kalah seru dengan ngomongin hal-hal lain gitu. Mulai dari memilih produk lokal, menjaga lingkungan, sampai mungkin ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, jadi ingat ya teman-teman, cinta tanah air itu nggak harus menunggu momen besar, besar. Justru lewat tindakan kecil sehari-hari kita bisa memberi dampak yang luar biasa untuk bangsa. Buat generasi muda Indonesia,
Yuk tunjukkan cintamu lewat karya, sikap, dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang bangga pada Indonesia, siapa lagi? Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Dialog Kebangsaan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kita berbangsa, kita bangga berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oke, terima Dadah. kasih.